Hmm, udah record ya. Oke, ini di screen ada ini kita ya. Ada, Pi. Bentar, kita pindahin dulu. Oke. Nah, udah. Oke, kita mulai ya. Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat malam, Kak. Kami dari kelompok 5, kami mau mempresentasikan bab 3, yaitu tentang aktivitas 3 in 1. Sebelum itu, aku pengen ngenalin dulu nih rekan-rekan aku. Yang pertama ada Sarah Nabila Zahro dengan NIM 57, lalu ada Meti Sabila Zahra yang di tengah itu NIM 54, lalu ada saya sendiri Yofiani Sarahma, NIM 60. Jadi di bab 3 ini tuh kita mau fokusnya ke pertama, pengumpulan data. Di pengumpulan data ini kami hanya akan membahas arsip dan dokumen. Lalu yang kedua ada pemeriksaan keabsahan data. Ketiga ada analisis data. Di analisis data ini kita hanya akan membahas analisis tematik. Oke, pengumpulan data arsip dan dokumen itu apa sih? Menggunakan arsip dan dokumen. Jadi pengumpulan data melalui arsip dan dokumen itu teknik penelitian yang menggunakan data tertulis atau rekaman yang udah ada. Data ini nggak diambil langsung dari responden, tapi dari sumber yang udah tersedia, baik bentuk fisik maupun digital. Seperti yang bisa kalian lihat di screen, menurut Suharsimi Arikunto 1998, metode ini disebut metode dokumentasi, yaitu peneliti memanfaatkan rekaman peristiwa atau informasi yang telah disiapkan oleh pihak lain, baik untuk tujuan penelusuran resmi maupun tidak. Agar lebih jelas lagi nih, contohnya, misal kita mau meneliti perkembangan prestasi belajar siswa di SMA Negeri 1 selama 5 tahun terakhir. Jadi peneliti nggak perlu, untuk mengumpulkan datanya, peneliti nggak perlu melakukan wawancara satu persatu, cukup meminta arsip nilai rapot dan daftar prestasi lomba ke bagian tata usaha yang ada di sekolah. Kita bisa dapetin rapor semester ganjil dan genap dari tahun 2020 sampai 2025, piagam juara lomba, dan buku prestasi sekolah. Jadi di sini peneliti menggunakan data yang sudah ada, tanpa interaksi langsung dengan subjek. Lalu, apa sih sebenarnya tujuan penggunaan arsip dan dokumen? Yang pertama itu melacak fakta historis. Misalnya meneliti perubahan kurikulum sekolah dari tahun ke tahun gitu. Terus yang kedua ada mendapatkan data tanpa interaksi langsung. Ini cocok untuk penelitian yang tidak memungkinkan wawancara dan observasi. Terus yang ketiga, untuk melengkapi data primer. Arsip dan dokumen bisa menguatkan atau mengkonfirmasi hasil wawancara observasi. Contoh, kita mau wawancara ke siswa nih. Eh, Kita bisa meminta daftar nilai. Misal kita mau mewawancarai tentang apa ya? Mau meneliti dampak pandemi terhadap motivasi belajar. Kita wawancarai siswa, terus setelah wawancara kita bisa minta daftar nilai saat pandemi untuk membuktikan, menguatkan hasil wawancara tadi kita ke siswa. Jadi data primernya wawancara dan arsip dokumen ini sebagai sekunder untuk memperkuat hasil wawancara tadi. Oke, lalu ada fungsi arsip dan dokumen. Jadi fungsi dari penggunaan arsip dan dokumen itu bisa
untuk membantu menjawab pertanyaan penelitian tentang kejadian masa lalu atau kebijakan tertentu. Terus yang kedua adalah memberikan konteks yang tidak bisa diungkap hanya melalui wawancara. Yang ketiga ada meningkatkan kredibilitas karena data bersifat otentik, asli dari sumbernya. Misal lagi nih, kalau kita meneliti efektivitas program literasi di sekolah, dokumen seperti laporan tahunan dan rapor siswa akan sangat membantu melihat perubahan nyata. Nah, ini ada contoh-contoh arsip dan dokumen. Ada yang pertama ada buku harian atau catatan pribadi, dokumen sekolah seperti raport, kurikulum, daftar nilai, arsip organisasi, eh, seperti notulen, rapat, surat keputusan, dan lain-lain nih, seperti yang sudah ada di screen. Data ini membantu peneliti memahami kejadian masa lalu atau konteks tertentu secara lebih mendalam. Em, Kayak kalau kita mengumpulkan data pakai arsip dan dokumen, menggunakan arsip dan dokumen ini kelihatannya kayak gampang ya, kayak nggak usah berinteraksi langsung, hemat waktu, hemat biaya gitu. Tapi ada juga kekurangan nih di eh, penggunaan arsip dan dokumen ini, pengumpulan dokumennya. Bisa aja tuh data nggak lengkap atau hilang. Terus keaslian harus dicek. Terus bisa bisa nggak selalu sesuai dengan kebutuhan penelitian. Oke, jadi itu untuk subbab selanjutnya kita mau bahas tentang keabsahan data. Keabsahan data ini eh, akan dijelaskan lebih lanjut oleh rekan saya, Sarah Nabila Azahro. Sarah Nabila, please, the floor is yours. Baik, terima kasih kepada rekan saya Alfi Anissa Rahma. Selanjutnya saya akan membahas tentang pemeriksaan keabsahan data. Yang pertama ada pengertian dari keabsahan data itu sendiri, yaitu tingkat kebenaran dan kepercayaan dari data yang kita gunakan dalam penelitian. Jadi data itu harus valid, objektif, dan bisa dipertanggungjawabkan. Mengapa? Karena kalau data kita tidak valid, hasil penelitian juga bisa salah. Selain itu, keabsahan data juga penting untuk memastikan penelitian kita akurat dan dapat dipercaya oleh orang lain. Baik, slide selanjutnya. Oh, sebentar. Selanjutnya kita akan membahas. Baik, selanjutnya ada teknik keabsahan data. Ada 4 teknik pengabsahan data. Yang pertama ada ketekunan pengamatan. Peneliti harus benar-benar teliti dalam mengamati dan tidak boleh terburu-buru mengambil keputusan atau kesimpulan. Pengamatan dilakukan berulang kali supaya hasilnya lebih akurat. Contohnya, kalau meneliti perilaku siswa, kita tidak hanya melakukan penelitian sekali ke dalam kelas, tetapi perlu beberapa kali agar kita mengetahui apakah perilaku itu memang konsisten dari siswa itu sendiri atau hanya kebetulan saja. Dan yang kedua yaitu triangulasi. Triangulasi berarti mengecek kebenaran data dengan cara membandingkan dari berbagai sumber atau cara. Tujuannya yaitu agar data yang didapat tidak hanya dari satu sudut pandang saja. Contohnya peneliti hanya ketika kita meneliti di persekolahan. Nah, itu kita kan tidak hanya bertanya kepada siswa, tetapi juga bertanya kepada guru. Lalu kita akan melakukan pengecekan lagi dengan dokumen seperti nilai atau absensi. Kalau semua datanya sama atau mendukung, berarti datanya lebih kuat dan bisa dipercaya. Dan yang ketiga yaitu ada peer review. Peer review, peneliti meminta pendapat atau masukan dari teman atau orang lain yang paham tentang penelitian. Tujuannya supaya hasil penelitian tidak hanya berdasarkan pemikiran sendiri, tetapi juga sudah dikritisi oleh orang lain. Contohnya, kita meminta teman untuk membaca hasil analisa kita atau penelitian kita, lalu
Dia akan memberikan saran kalau ada bagian analisis kita yang kurang tepat atau kurang jelas. Baik, yang terakhir ada member check. Member check adalah proses mengecek kembali data langsung ke narasumber atau orang yang kita wawancarai. Tujuannya supaya tidak terjadi kesalahpahaman antara apa yang dimaksud narasumber dengan apa yang ditulis oleh peneliti. Sebagai contoh, setelah wawancara, kita harus menunjukkan ringkasan hasil wawancara kita kepada narasumber. Lalu kita menanya kepada narasumber, apakah sudah sesuai atau belum dengan apa yang dimaksud dengan narasumber. Itu untuk menanggulangi kesalahpahaman antara kedua belah pihak. Oke, baik, boleh slide selanjutnya. Yang terakhir ada bias dan kesimpulan. Bias dalam penelitian adalah kesalahan sistematis dalam perencanaan, pelaksanaan, atau interpretasi studi yang menyebabkan hasil menyimpang dari kebenaran. Oke. Misalnya, subjek tidak terbuka atau adanya pengaruh jawaban dari peneliti. Untuk mengatasinya, peneliti bisa membangun hubungan yang baik dengan informan dan melakukan pengamatan lebih lama agar situasi lebih natural. Kesimpulannya yaitu keabsahan data itu sangat penting karena menentukan kualitas penelitian. Jadi peneliti harus menggunakan berbagai teknik supaya data yang diperoleh benar-benar akurat ya, dan dapat dipercaya. Oke, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Meiti Sabila. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu analisis data. Apa sih analisis data? Perlu diketahui teman-teman, analisis data adalah proses mengolah data yang telah dikumpulkan agar menjadi informasi yang bermakna untuk menjawab pertanyaan penelitian. Nah, peneliti mestinya telah punya gambaran data nantinya akan diproses melalui teknik yang mana, seperti itu ya. Kemudian di sini ada poin penting dalam analisis data. Yang pertama, teknik analisis harus direncanakan sejak proposal riset. Yang kedua, disesuaikan dengan jenis data, kualitatif atau kuantitatif. Kemudian ada pertanyaan riset dan tujuan riset. Yang terakhir, selalu melibatkan proses reduksi data. Reduksi data adalah menyederhanakan menghilangkan makna penting. Juga teman-teman bahwa dalam setiap pengolahan data berlangsung juga proses reduksi data ini. Next. Sebentar. Ya. Kok ini nggak bisa di ini ya? Oke. Ya, sebelum kita lanjut ke teknik analisis data, mungkin teman-teman juga perlu tahu kapan sih peneliti ini mengolah datanya. Sebagian peneliti mengolah data itu setelah pengumpulan data berakhir total, tapi juga sebagian lain ada yang memproses datanya itu begitu data berhasil dihimpun, dan juga ada mengolah data yang bersamaan dengan dikumpulkannya data tersebut. Ke slide sebelumnya ya Kak. Nah, oke. Terima kasih. Di sini ada teknik analisis data yang ada di sini. Satu, analisis tematik. Dua, statistik deskriptif. Kemudian statistik inferensial korelasional. Empat, ada statistik inferensial komparatif. Yang akan dibahas kita kali ini yaitu ada analisis tematik. Next, Kak. Tolong. Oke, analisis tematik sama dengan mencari pola, keteraturan, dan tema dari data kualitatif. Nah, kadang perhatian peneliti
atau analis itu tertuju pada sesuatu yang terjadi dalam keteraturan dan atau terpola gitu ya, udah ada patternnya. Kemudian ada cara kerja analisis tematik. Langkah sederhananya saya jelaskan ya. Saya bacakan. 1. Membaca data secara mendalam. 2. Mengelompokkan data berdasarkan tema. 3. Memberi kode atau coding. 4. Menafsirkan pola yang muncul. Dan yang terakhir, menarik kesimpulan. Nah, teknik analisis tematik ini sering dilakukan dalam riset-riset pendekatan kualitatif, misalnya di bidang etnografi dan budaya. Contoh-contoh risetnya ya menggunakan teknik analisis tematik. Yang pertama bisa tentang riset tentang kesalahan gramatikal, kemudian riset strategi belajar matematika, kemudian ada riset tentang penyebab kegagalan belajar di perguruan tinggi dan masih banyak lainnya. Next. Oke, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kita. Apabila ada Sebentar Kak, pertanyaan, izin menambahkan. oh iya Oh boleh. ya, izin menambahkan di pengumpulan eh, pengumpulan data melalui arsip dan dokumen ya. Izin menambahkan, jadi tadi ya arsip dan dokumen itu berguna untuk penelitian historis, kontekstual, atau sebagai pelengkap data primer. Jadi di sini peneliti juga perlu mengajukan izin resmi, memilih dokumen yang relevan, dan selalu memeriksa keabsahannya gitu. Oke, mungkin itu saja tambahannya. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Baik, silakan teman-teman yang Oke, halo. Silakan. Langsung bertanya boleh ya? Boleh. Oke, sebelumnya perkenalkan saya Hoirul Umam dari angkatan 22 NIM 10. Suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar dengan jelas, jelas. Kak. Oke, baik. Terima kasih atas presentasinya dari Mbak Ovi, Mbak itu juga Mbak Nabila. Terima kasih. Sudah bagus presentasinya ya, pemaparan sudah bagus. Terima kasih. Namun saya di sini ada satu pertanyaan yaitu tentang thematic analysis atau analisis tematik. Boleh minta tolong dibuka lagi slide-nya, Boleh. bagian analisis tematik. Ya, oke terima kasih. Itu Yang di langkah bagian ini cara benar. kerja ya, yang akan saya tanyakan di bagian cara kerjanya itu di poin 2 dan poin ketiga. Jadi boleh ulangan ulang terkait dengan perbedaan antara tema dan juga kode. Hanya itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Terima kasih Mas Umam pertanyaannya. Kami tampung dulu. Oke, sama-sama. Adakah yang ingin bertanya lagi? Permisi ingin tanya. Silakan. Ya, perkenalkan saya Zulia Widianti, angkatan 23 dengan NIM 16. Pertanyaannya, pada tek absahan data, teknik yang disebutkan menurut tersebut paling mudah untuk dilakukan dan mengapa? Terima kasih. Sama-sama. Baik, Baik, selamat ada yang ingin bertanya? Baik, Mbak. malam. Saya tanya tentang ya keabsahan data. Itu kan sering dikaitkan dengan sumber. Terus yang keabsahan data itu sering dikaitin sama kredibilitas sumber. Nah, gimana kalau sumber yang kredibel secara institusional itu ternyata menyajikan data yang udah mengalami konstruksi atau framing tertentu? Itu gimana cara kalian ngedeteksinya? Juga ngatasinnya tuh menurut kalian itu gimana?
Oke, terima kasih. Udah jelas belum? Baik, Kak, terima kasih. Baik, apakah ada pertanyaan lain? Kalau tidak, saya mau mulai menjawab lagi saya mau mulai menjawab untuk pertanyaan yang pertama dari Mas Umam ya, tentang di bagian analisis tematik. Perbedaannya antara mengelompokkan data berdasarkan tema dan memberi kode. Menurut saya, mengelompokkan data berdasarkan tema itu proses menggabungkan beberapa kode yang memiliki makna serupa menjadi satu tema dasar atau satu tema yang besar. Kemudian bedanya dengan coding sendiri itu adalah proses memberi tanda atau label pada bagian data yang dianggap penting gitu. Apakah terjawab Mas Umam? Halo? Apakah terjawab Mas Umam? Ya, baik. Terima kasih atas jawabannya, Mbak Maiti. Oke, next question ya. Tadi masih di bagian analisis data, karena itu bagian yang saya pelajari, jadi saya juga akan menjawab pertanyaannya. Tadi pertanyaannya dari 4 teknik yang dijelaskan ya, mana yang lebih mudah dilakukan? Menurut saya sendiri ya, menurut saya pribadi, Kan mengganti yang pertanyaan aja karena ini pertanyaannya tadi di luar nalar banget mungkin ya. boleh. Oke, pertanyaannya itu gimana cara kalian ngebuktiin kalau teknik keabsahan data yang kalian lakuin itu bener-bener diterapin secara praktik, bukan cuma formalitas gitu. Oke, terima kasih. Mohon maaf Kak, bisa diulang? Kak Natasha, permisi Kak, boleh diulang lagi pertanyaannya? Tidak usah juga nggak apa-apa, Kak. Sudah nangkep. Oke, silakan yang mau menjawab dari siapa Kak Sarah? Baik, saya langsung jawab ya, Kak. Untuk membuktikan bahwa keabsahan data benar-benar diterapkan dalam penelitian, menurut saya peneliti harus menunjukkan bukti nyata dari proses yang dilakukan, bukan hanya sekedar teks. Peneliti bisa menunjukkan bahwa dia melakukan triangulasi, misalnya dengan menyajikan data dari beberapa sumber seperti hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang saling mendukung. Yang kedua juga bisa teknik tadi member check. Penelitian bisa membuktikan bahwa peneliti bisa membuktikan bahwa hasil wawancara sudah dikonfirmasi kembali ke narasumber, misalnya menunjukkan catatan atau persetujuan dari informan. Jadi kesimpulannya bisa dibuktikan kalau adanya dokumentasi proses seperti catatan lapangan, hasil wawancara, foto, atau bukti diskusi seperti itu, Kak. Terima kasih. Apakah menjawab?
Oke, terima kasih. Terima kasih juga, Kak. Untuk subbab pengolahan data melalui arsip dan dokumen, apakah sudah jelas? Tidak ada pertanyaan tentang itu. Semoga sudah jelas ya, karena tidak ada yang Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak siapa ya? Ah, yang ah, dari keempat teknik yang ada di pemeriksaan keabsahan data, yang paling mudah dilakukan menurut saya adalah triangulasi. Karena triangulasi itu cukup hanya dengan membandingkan data dari beberapa sumber atau metode. Misalnya kita mau mewawancari satu orang, lalu kita bandingkan dengan hasil observasi atau dengan jawaban dari orang lain. Teknik ini tidak membutuhkan proses yang terlalu rumit, tapi sudah membantu meningkatkan kepercayaan data. Selain itu, triangulasi juga fleksibel, bisa dilakukan kapan saja selama proses penelitian berlangsung. Apakah menjawab, Kak? Jawab. Terima kasih, Sarah. Terima kasih juga, Kak Zulia. adakah yang ingin bertanya lagi? Sisa 7 menit, 6 menit, 7 menit. Mungkin dicukupkan ya. Baik, baik. Karena tidak ada pertanyaan lagi, eh, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf, eh, tadi ada kesalahan teknis dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat guys, semoga bermanfaat. Guys. Makasih ya, Mbak.